Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Shalom. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah rapid test. Saya yakin dan percaya begitu banyak orang yang telah melakukan rapid test ini. Saya pun pernah melakukan tes rapid. Dan saya puji Tuhan, aman. Dan saya juga berdoa dan berharap semua jemaat, semua pelayan, semuanya dalam keadaan sehat. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk menanggulangi penularan COVID-19. Salah satunya adalah rapid test massal. Ada juga yang harus pakai masker. Malahan saya mendengar di sebuah tempat, kalau ada orang tidak masker, tidak pakai masker, orang itu akan ditilang. Wah, menurut saya ini luar biasa. Mengajar kepada kita, mengajak kepada kita untuk kita menjaga diri kita masing-masing supaya kita tidak tertular oleh COVID-19 dan tidak menularkan virus corona ini. Rapid test secara massal telah dilakukan di mana-mana. Lebih banyak dan lebih cepat yang dites, itu lebih baik. Jadi, dalam hal ini lebih cepat itu lebih baik karena positif. Tetapi ada beberapa hal justru jangan cepat-cepat. Artinya, lebih lambat itu lebih baik. Umpamanya, jangan cepat marah. Malahan ada orang yang hobinya marah. Kalau marah itu dia senang kalau marahnya itu lama. Seperti drama seri. Hari ini marah karena tersinggung temanya. Besok marah karena emosi. Hari ketiga marah karena tanpa penyebab. Memang ada orang yang seperti demikian. Tapi itu tidak dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu banyak hal-hal yang kita perhatikan untuk perkara-perkara duniawi. Rapid test secara cepat dilaksanakan baik. Tetapi dalam perkara-perkara rohani, ada hal-hal yang penting yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya pada hari ini. Jangan sampai berlambatan. Jangan sampai menunda. Karena Yesus berkata engkau harus cepat bertindak. Karena kalau Yesus berkata cepat-cepat, itu berarti penting. Yesus berharap setiap orang melihat dan menyadari
bahwa Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya rencana yang indah untuk memberikan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan kepada setiap anak-anaknya. Tapi seringkali manusia acuh tak acuh, seringkali mereka menunda. Nanti saja, aku tidak mau bergerak cepat sesuai dengan rencana Tuhan. Resikonya tentu ada. Alkitab mencatat ada beberapa hal yang penting supaya saudara dan saya mengambil tindakan yang cepat. Tadi dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, kalau saya baca di dalam bahasa sehari-hari, bunyinya seperti ini. Ujilah diri saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen? Padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara. Saya senang membaca bahasa sehari-hari, karena itu lebih tegas dan lebih jelas mengingatkan kepada saudara dan saya. Orang banyak tes rapid test dilakukan dengan cepat, tetapi secara rohani jangan sampai lupa. Tuhan merindukan supaya saudara saya memeriksa diri secara rohani sedini mungkin. Cek rohani kita. Pandemi ini berjalan sudah 4-5 bulan yang lalu. Begitu banyak orang-orang rindu untuk beribadah bersama-sama. Tetapi situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga berpulang kembali kepada pribadi masing-masing. Saat inilah saat yang paling tepat untuk saudara dan saya melihat diri kita masing-masing. Apakah rohani saudara dan saya makin bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah rohani saudara dan saya makin berkembang di dalam Tuhan? Atau ada penurunan? Ada degradasi yang makin hari makin rendah dan makin menjauh daripada Tuhan. Secara prinsip, saudara dan saya melihat diri kita masing-masing. Cek diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat teman-teman saudara. Lihat diri kita sendiri masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang merasakan up and down, merasakan naik turun. Situasi kondisi bisa mempengaruhi iman seseorang. Situasi kondisi yang terjadi bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi saya terus mau belajar, dan terus saya diingatkan oleh kebenaran firman Allah supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap fokus untuk percaya kepada Yesus. Jangan ragu-ragu untuk ambil keputusan cepat untuk menerima keselamatan sorgawi. Petrus, salah satu murid Tuhan, pada waktu dia telah diurapi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan orang itu bertanya kepada Petrus, apa yang harus aku lakukan? Bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan dan engkau akan menerima Roh Kudus di dalam hidupmu. Satu anugerah yang luar biasa, satu berkat yang indah dialami oleh setiap manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkat yang terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia bukan harta, bukan tahta, bukan pasangan hidup, tetapi anugerah yang terbesar daripada Tuhan yang diberikan pada manusia adalah keselamatan dan anugerah urapan Roh Kudus. Itu yang paling terbesar dalam kehidupan kita. Keselamatan diberikan Tuhan. Maka saudara dan saya harus bertindak cepat, tindakan cepat, mentaati proses Tuhan di dalam hidup ini. Jangan sampai kita berlambat-lambatan. Bertindak, ambil tindakan, ambil langkah, ambil keputusan, melangkah dan melangkah. Proses daripada Tuhan kadang-kala membuat kita menjadi sakit. Proses daripada Tuhan kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Tapi kita yakin dan percaya Yesus sebagai gembala yang baik,
Yesus sebagai Tuhan Immanuel, Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Dia akan menyertai kita, menopang kita, menguatkan kita. Situasi saat sekarang ini, saatnya untuk saudara dan saya berdoa segera. Jangan sampai kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 13 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Bukan hanya jiwanya saja yang diselamatkan, keluarganya akan diselamatkan, bisnis usaha pekerjaannya akan diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu doa masih besar khasiatnya. Doa masih punya kuasa, doa masih punya power untuk bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Baik dulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dia selalu mendengar seruan doa daripada orang-orang, termasuk saudara dan saya yang ada pada hari ini. Elia adalah seorang manusia biasa. Dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan itu terjadi. Pada waktu Elia juga berdoa supaya hujan turun, bumi pun mengeluarkan buahnya. Artinya apa? Saudara dan saya manusia biasa, yes. Manusia biasa yang terbatas. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan jawab, dan Tuhan akan mendengar seruan doa yang dinaikkan dengan tulus dan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu ambil tindakan cepat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ada 3B yang indah yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bersukacita, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah bersyukur. Tuhan merindukan saudara dan saya bersyukur karena kita masih ada seperti sekarang ini ada. Bapak pendeta enak aja ngomong bersyukur. Situasi sulit, Pak. Usaha macet, usaha tidak sebaik dulu, gaji diturunkan 50% karena banyak di rumah, PHK terjadi. Bagaimana saya bisa bersyukur? Tetapi kita diajar oleh Tuhan, saudara dan saya harus bersyukur di dalam setiap keadaan. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, itu semua adalah titipan daripada Tuhan, yang bisa diambil kapan saja oleh Tuhan, yang bisa lepas daripada saudara kapan saja. Tapi yang paling penting, hidup saudara terjaga di hadapan Tuhan. Pujian segera, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saya tekankan kalimat ini sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Alkitab tidak katakan bersukacita senantiasa dalam tahtamu, dalam hartamu, dalam apapun juga yang kau miliki. Tidak. Tapi bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan bersyukur karena kita punya Yesus yang sanggup memberikan kepada engkau sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Saatnya untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun sekarang berada, untuk memeriksa kehidupan kita, bersukacita senantiasa. Situasi mungkin pahit, kondisi tidak menyenangkan, tapi bersukacitalah. Karena bersukacita itu adalah satu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan di kemudian hari. Saudara dan saya diingatkan kembali selama masih hidup. Apakah kita telah diselamatkan? Titik. Tidak. Saudara dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah
jadikan semua bangsa muridku. Baptis, ajar. Itu amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang namanya amanat, artinya tidak boleh dilanggar. Amanat agung dari Yesus, mau tidak mau harus dijalankan dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Penginjilan pribadi singkat segera kita harus lakukan, karena banyak orang-orang di dalam dunia di sekitar kita yang sedang hidupnya galau. Banyak orang di sekitar kita yang mungkin sekarang mereka sedang mengalami putus asa, tidak bergairah lagi, patah semangat. Saatnya kita untuk mengingatkan, masih ada Yesus. Saudara dan saya masih bisa mengingatkan kepada mereka, masih ada juru selamat yang siap untuk menolong engkau. Kepala penjara, waktu dia melihat Paulus dan Silas terbebas daripada penjara dengan tanda ajaib yang terjadi, kepala penjara menjadi takut dan dia merasa, wah, ini sesuatu yang tidak mengenakan. Dia takut. Tetapi Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 32, akhirnya mereka memberitakan ke semua orang di rumahnya. Jadi apa yang dialami oleh kepala penjara itu bersama dengan Tuhan, apa yang dialami dan dilihat oleh kepala penjara itu pengalaman bersama dengan Yesus, dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Dan itulah penginjilan pribadi singkat yang bisa kita lakukan kepada orang yang di sekitar kita. Kita tidak perlu muluk-muluk. Apa yang kita alami bersama dengan Yesus, berkat apa yang kita rasakan dari Yesus, kita sampaikan kepada orang lain melalui perkataan dan sikap kita yang membuat orang lain tertarik datang kepada Yesus. Filipus dan sida-sida atau pembesar Ethiopia, itu juga terjadi pembicaraan singkat. Dan sida-sida atau pembesar Ethiopia ini juga akhirnya bertobat dan mau percaya Yesus dan dibaptis oleh Filipus. Di mana saja, kapan saya, saudara dan saya bisa melaksanakan apa yang dirindukan Tuhan, penginjilan pribadi singkat dalam situasi kondisi sekarang ini. Dan yang paling efektif adalah bukan perkataan kita, bukan janji-janji kita, tapi perbuatan, aplikasi kehidupan kita di dalam hidup ini. Itu yang paling tepat dan paling akurat, yang bisa membawa orang datang kepada Yesus. Seringkali kita pintar untuk berbicara. Seringkali hari Minggu di dalam ibadah kita begitu memuliakan Tuhan. Tapi hari Senin dan selanjutnya, hati-hati, kita dilihat. Saudara dan saya diperhatikan oleh orang banyak. Apakah yang dikatakan pada hari Minggu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya? Aplikasi kehidupan kita itu adalah sesuatu yang mudah dibaca oleh orang banyak. Kita harus belajar Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus berkarya dengan leluasa. Isi kehidupanmu oleh firman Tuhan. Pembinaan, jangan kendor, harus segera. Orang-orang yang pertama percaya kepada Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun, tekun itu artinya mereka begitu setia, begitu rajin memperhatikan kebenaran firman Allah. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita terus melihat, membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan yang pasti mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Penyembahan harus segera. Definisi penyembahan yang benar,
sikap hati dan badan pada waktu orang menanggapi dan menghayati kehadiran Tuhan Yesus Kristus, untuk bersyukur, untuk menghormati, untuk menghargai, untuk mengagumi kasih dan kebesaran Tuhan. Kadang-kadang kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, atau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan, maka kita akan ada pujian kepada Tuhan. Saudara dan saya, pada saat sekarang ini Tuhan rindu saudara juga cepat untuk berbuah. Untuk bisa berbuah, saudara harus melekat kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1-8 kalau kita baca, pokok anggur yang benar. Ranting-ranting yang tidak melekat pada pokok anggur tidak mungkin menghasilkan buah. Tapi ranting-ranting yang nempel pada pokok anggur, ranting itu akan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, kata Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas, Tuhan merindukan saudara dan saya berbuah segera. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Sudah berapa lama saudara dan saya menjadi pengikut Kristus? Apakah ada buah Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah ada buah-buah yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang? Ataukah buah-buah yang kesat, buah-buah yang asam yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Tuhan rindu buah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Pembangunan harus cepat. Pembangunan kita, membangun diri kita, membangun tubuh Kristus harus segera. Karena waktu makin kesini makin singkat. Waktu yang ada makin begitu cepat. Maka selayaknya kita harus terus membangun. 1 Petrus 2 ayat 5. Saya akan bacakan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pembangunan saudara dan saya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Satu dengan yang lain harus berrata, harus saling merangkul, saling menopang, saling mendoakan, supaya menjadi satu anggota yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu kerinduan Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang Tuhan rindukan cepat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, Tuhan mengingatkan kepada kita, penghukuman segera akan datang. Penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus segera akan datang. Karena tanda-tanda akhir zaman sudah begitu banyak terjadi di sekitar kita. Informasi yang kita dengar menunjukkan kepada satu titik di mana kedatangan Yesus sebentar lagi. Jangan sampai kita menjadi lengah. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang-orang yang lalai. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang siap. Kapanpun Yesus panggil kita, kapanpun Yesus datang kembali, kita akan bisa menikmati bersama dengan Yesus. Dimanapun Yesus berada, di situ saudara dan saya ada. Pada hari ini sudah mulai kelihatan ada hal-hal yang perlu tindakan cepat, segera, rapid, demi untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Iblis telah berupaya keras supaya saudara dan saya jangan ambil tindakan cepat. Ditunda, procrastination, penangguhan, penundaan, itu satu strategi iblis yang berhasil sampai saat ini. Itu sebabnya jangan menunda dalam perkara-perkara ini yang perlu cepat. Jangan sibuk urus rapid test COVID-19 saja, tapi kita
harus lihat keadaan rohani kita masing-masing. Itu yang lebih penting, yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.